Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rahman. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di MI Persis Rahayu. Saya juga sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai salah satu syarat PPG 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, kurang semangat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para santri-santri yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tema Quran hadis, yaitu tentang mengetahui isi kandungan surat Ad-Duha. Oke, sebelum kepada isi surat Ad-Duha, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Oke, yang pertama, Abyan sakit. Oke. Zakir. Zakir, mana Zakir? Oke, Zakir. Jibril. Jibril. Nabhan. Nabhan. Kemudian Naura. Naura. Yang selanjutnya Zahrin. Oke, Zahrin. Di absen sudah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan. Siapa KM-nya? Siap, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggi dalam kecerdasanku. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Sa'iratu khairul laka min al-ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghnā fa'amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddits. Alhamdulillah sudah dibaca. Kita sudah memulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau Ustadz akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Ad-Duha. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh, lebih dalam terkait surat Ad-Duha, nanti di akhir sesi, di akhir pembelajaran kita akan membuat suatu proyek
Proyeknya apa? Yaitu membuat stiker ya. Membuat stiker, inspirasinya dari surat Ad-Duha. Oke, sebelumnya kita akan lihat ya. Ini surat Ad-Duha. Oke, ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah sedih? Pernah. Kenapa biasanya kalian sedih? Kenapa? Anu kali mawat. Burung saya mati. Saya merasa sedih. Siapa lagi yang sedih? Cung. Perempuan. Siapa? Kenapa? Kenapa kamu merasa sedih? Pernah merasa sedih? Tidak? Pernah. Kenapa kamu merasa sedih? Kenapa? Kenapa? Sok, nyari ya siapa? Kenapa kamu merasa sedih? Karena tahu siapa ya yang merasa sedih? Siapa? Pernah merasa sedih dalam hidupnya? Siapa? Kamu kenapa? HP dibantingkan. HP jatuh atau HP dibantingkan. Siapa lagi? Perempuan yang pernah sedih, kenapa? Cung. Cung, ada? Ada? Kenapa? Ada? Ya? Mau apa? Jatuh. Oke, jatuh dari sepeda. Merasa sedih, kemudian menangis. Oke. Ya, oke. Jadi surat Ad-Duha. Cung, siapa yang hafal? Kamu, Rais, sini. Depan. Sini. Tak baca surat Ad-Duha. Wadwa walaili dah saja mawadaka rabbuka wa ma'ala walail tu'ilul lakam yalula walasufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidaka yatima wajadaka wajadaka ilang fagana amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Alhamdulillah, tepuk tangan. Oke, jadi itu adalah surat Ad-Duha. Oke, sebelum kesini sebelum kita membahas lebih jauh, ada sebuah video ya. Kita lihat dulu sejenak. Asal-muasal mendirikan Panti Asuhan Hikmah Mufakhir Istiqomah ini, yang pertama terdorong oleh pribadi saya. Ketika itu usia SMP, saya sudah yatim piatu, dan saya semenjak SMA sudah bercita-cita ingin mendirikan lembaga yatim piatu. Dan setelah saya selesai kuliah, akhirnya saya punya usaha dagang bakso, dagang kerupuk, dagang gorengan dan lain-lain. Akhirnya saya punya modal untuk mendirikan yayasan ini, dan dibantu oleh teman-teman aktivis HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Bandung, angkatan tahun 90-91
Satu, dari situlah saya mendirikan panti asuhan agar saya bisa membantu saudara-saudara kita, terutama adalah anak-anak yatim piatu yang senasib dengan saya. Yang kedua adalah anak-anak duafa, yang diutamakan adalah lingkungan Pasar Andir, Kelurahan Ciroyom ini. Bahagia, senang gitu, bisa bantu orang lain selain ya seperti orang tua yang lainnya aja gitu. Dari yang kecil yang tinggal di sini itu dari sekarang umur 1 tahun setengah, yang paling besar sekarang udah Oke, 1 menit kuliah. lagi ya. Sekarang lagi nyusun skripsi. Anak-anak panti ini pertama adalah tahun 2003 itu hanya 4 orang dari Nusa Tenggara Timur, empatnya dari Nusa Tenggara Timur. 2004 itu adalah dari beberapa pelosok, yang satu dari Garut. Oke. Oke, setelah kalian menonton video, apa isi video tersebut menurut kalian? Menceritakan tentang apa? Tentang apa? Oke, jadi video tersebut betul kita dilihatkan video tentang sebuah kesedihan. Kesedihan yang dialami oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Anak-anak yatim piatu. Anak-anak yatim piatu itu adalah mereka yang biasanya yang pertama yang sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, kemudian dititipkan ke panti asuhan. Ada juga orang atau anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, kemudian dititipkan di panti asuhan. Artinya anak-anak tadi ya dirawat oleh seorang bapak-bapak dan ibu-ibu yang si bapak tersebut juga anak yatim. Karena sedih ya, si bapak tersebut sedih, kemudian beliau mengalami apa yang dialami oleh anak-anak kecil, kemudian dia membuat satu panti asuhan. Di sana anak-anak dirawat, kemudian dididik ya, disekolahkan, walaupun mereka tidak punya ibu asli seperti kalian punya ibu, punya bapak, punya nenek. Orang-orang anak-anak yang ada di panti asuhan, mereka tidak memiliki orang tua, mereka dititipkan dan diurus oleh si bapak-bapak tadi. Nah, surat Ad-Duha ini ya berkaitan dengan yang pertama ya, bisa dilihat. Oke, kita bisa dibaca. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Surat ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di Makkah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Makkah. Kalau surat yang diturunkan di Madinah disebut surat Madaniyah. Betul, surat Madaniyah. Nah, surat Ad-Duha ini ditunjukkan sebagai penghibur serta motivasi kepada Nabi Muhammad saat mengalami kesulitan. Jadi surat Ad-Duha ini surat sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad juga pernah sedih seperti kita, seperti kalian. Misalkan ketika Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istrinya. Siapa istri Nabi Muhammad? Siapa? Siti Khadijah. Bagaimana Siti Khadijah menjadi sosok ya, sosok istri yang selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad.
Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah, yang mendukung itu istrinya Siti Khadijah. Nah, ketika Siti Khadijah meninggal, wafat, Nabi Muhammad itu merasa sedih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sedih, tidak ada lagi orang yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Terus ketika Nabi Muhammad ditinggalkan mati oleh siapa? Pamannya. Siapa pamannya? Iya, Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi Muhammad. Ketika beliau meninggal, Nabi Muhammad berasa sedih. Artinya Nabi Muhammad itu sedih. Seperti kita, ada misalkan kita yang kehilangan sepeda misalkan. Sedih. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar. Ada misalkan kita yang kehilangan handphone. Wajar tidak? Wajar. Atau misalkan kita berantem misalkan dengan teman, kemudian teman kita menjauhi kita, sedih tidak? Sedih. Artinya setiap orang pernah merasakan kesedihan, pernah merasa kesedihan. Oke. Ini Nabi Muhammad ya. Kemudian surat Ad-Duha ya, artinya bisa dilihat wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah gelap. Kemudian artinya mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak membencimu. Walal akhiratu khairu minal ula, dan sungguh hari akhirat lebih baik daripada dunia. Wala saufa yutika rabbuka fatardo, dan Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan karunia lalu engkau menjadi puas. Kemudian selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu Allah melindungi Nabi Muhammad. Wa wajadaka dhalan fahada, dan Allah mendapatimu orang yang bingung, lalu Allah memberikan petunjuk. Kemudian selanjutnya, fa ammal yatima fala takhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyebut atau mensyukurinya. Nah, adapun kandungan ayat dari surat Ad-Duha ini, yang pertama penghibur untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedih karena waktu sempat terhenti, wahyu sempat terhenti. Kemudian Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak meninggalkannya. Jadi ayat ini turun ketika Nabi Muhammad itu ketika beliau berbicara, maka beliau itu harus menunggu terhadap wahyu. Jadi kalau ada Al-Quran, Nabi Muhammad mendengarkan Al-Quran dari siapa? Dari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril adalah malaikat penghantar wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, suatu ketika wahyu Al-Quran itu tidak turun. Kemudian Nabi Muhammad merasa sedih. Kenapa malaikat Jibril atau Allah belum menurunkan Al-Quran kepada saya? Kemudian orang-orang kafir Quraisy melihat, wah cenah Nabi Muhammad dia ditinggalkan oleh Allah, ditinggalkan oleh Tuhannya. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada Al-Quran turun lagi. Nah, ketika hal itu terjadi, Nabi Muhammad merasa sedih. Apakah saya sebagai Rasul ditinggalkan oleh Allah atau tidak? Maka turunlah surat Ad-Duha ini, bahwa
Allah menegaskan, Nabi Muhammad, engkau tidak ditinggalkan oleh Allah. Jadi surat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala masih bersama Rasulullah. Belum istilahnya tidak meninggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad untuk senantiasa optimis. Apa optimis teh? Optimis apa? Optimis apa? Semangat. Harus semangat, harus positive thinking, ya. Harus tetap semangat, jangan bersedih. Pami urang misalkan ical HP misalkan. Boleh sedih? Boleh. Boleh sedih. Tapi sedih nate ulah katutuluyan, jangan terus-menerus. Jangan misalkan ke sekolah misalkan. Bahkan misalkan eureun sekolah, berhenti sekolah, tidak boleh. Boleh sedih, akan tetapi jangan terus-terusan. Kemudian selanjutnya, peringatan atas nikmat masa lalu. Allah mengingatkan bagaimana dia telah menolong Rasulullah dari yatim piatu, kebingungan, dan kemiskinan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang pernah kita dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, kalau misalkan hari ini kita memiliki sepeda misalkan. Memiliki sepeda. Memiliki sepeda tapi urang teh nyuhunkeun ka ibu rama urang teh minta kepada orang tua kita, "Mak, abi teh saya mau sepeda listrik misalkan, tidak mau pakai sepeda yang biasa misalkan." Artinya itu adalah contoh anak yang kurang bersyukur atau tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki hari ini, ya. Misalkan kalau kita misalnya punya HP, melihat orang lain punya HP yang lebih bagus, lebih canggih, kita naon? Minta kepada orang tua kita, bari cerik, bari sedih, mah hoyong ganti HP misalkan. Maka itu adalah sikap yang tidak bersyukur, ya. Itu ayat ini mengingatkan kepada kita seperti itu. Kemudian selanjutnya, perintah untuk berbuat baik kepada sosial, ya. Jangan menindas anak yatim, jangan kasar kepada yang meminta, dan syukuri serta tebarkan kebaikan yang diterima. Jadi ayat terakhir dari surat Ad-Duha ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang, ya, kita sebagai orang yang pertama, misalkan orang tua kita masih ada, masih lengkap, emak, bapak masih ada, ya. Kemudian kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, punya motor, punya rumah, punya mobil misalkan, punya HP. Harus bersyukur. Dan kita harus menolong orang lain. Contoh misalkan menolong anak yatim yang sudah tidak punya ibu dan bapak. Coba bayangkan kalian jika tidak memiliki seorang ayah dan ibu. Pasti orang teh sedih, merasa sedih. Nah, makanya kita sebagai santri yang memiliki ibu dan ayah, artinya kita harus selalu memberikan bantuan kepada anak yatim atau anak yatim piatu. Dan kita jangan menghina, ya. Jangan menghina, karena anak yatim piatu itu dimuliakan oleh Rasul. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa aku dengan anak yatim itu, ya, atau aku dengan orang yang menyantuni, berbuat baik kepada anak yatim itu seperti dua jari.
nanti di surga. Kenapa maksudnya? Sangat dekat. Nah, jadi orang yang membantu anak yatim, memberi makan, memberikan pendidikan, artinya dia akan oleh Rasulullah dijamin dia masuk surga. Kenapa? Karena kemuliaan membantu seorang anak yang yatim. Oke. Kemudian selanjutnya, kesimpulannya, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya masa depan akan lebih baik, dan kita harus bersyukur serta berbuat baik kepada sesama. Artinya surat Ad-Duha ini menerangkan kepada kita semua bahwa ketika kita memiliki kebanyakan harta, dimiliki rezeki oleh Allah, maka kita harus membagikan rezeki kita, kebaikan kita kepada orang lain yang membutuhkan. Oke. Selanjutnya, silahkan kalian membuat ya satu proyek, bisa tulisan, misalkan tulisannya teh bebas, asal yang berkaitan dengan surat Ad-Duha. Contoh, misalkan hari ini kita bahagia, misalkan ya, hari ini kita bahagia, maka kita bahagiakan orang lain. Contohnya seperti itu, tapi yang berkaitan dengan surat Ad-Duha. Oke? Coba. Tulis misalkan kata-kata naon yang kaitan dengan surat Ad-Duha. Biji. Kalian boleh buat ilustrasi, boleh buat tulisan, gambar, tapi kaitan dengan membantu kepada sesama, membantu kepada anak yatim atau membantu kepada sesama. Silahkan. Boleh gambar, boleh tulisan. Balik dua sok. Silahkan ya. Buat kata-kata untuk cara membantu kepada orang lain, atau boleh buat gambar, Sok, boleh. Berkaitan dengan membantu orang lain, kata-kata, atau boleh dengan tulisan. Sok. Sok, pikirkan nih. Misalkan ada gambar, kita ngasih sesuatu kepada orang lain, misalkan, boleh, bisa. Boleh digambar atau boleh dengan kata-kata juga boleh. Sok, membuat naon ya? Sok, naon? Kedambel naon? Abi sedih, nunyin atau sedih. Ya, sok boleh. Sok. Kata-kata misalkan naon, bantulah orang lain maka kita akan bahagia. Sok boleh. Sok. Kita buat apa ini? Sok. Nanti dipanggil ya untuk ke depan, presentasikan apa yang kalian buat.
Sebaiknya kita membagikan sebagian harta. Boleh. Boleh, sok. Tulis. Ya, dan karena orang lain. Boleh. Sok, tulis. Tulis. Berkelompok satu. Boleh tulisannya banyak, boleh. Misalkan ini tulisan apa? Kata-kata barusan dari kamu. Dari ini siapa? Apa? Dari kamu apa tulisannya misalkan. Bebas, sok. Sekelompok. Bebas. Oh iya, boleh. Boleh dua juga, Pak. Sok. Tulis yang barusan. Hasil proyek per kelompoknya silahkan dikumpulkan ke depan. Ya, sakit di skill. Ya, boleh. Sok, tunggu dulu. Tunggu dulu, Sok, silahkan. Siapa? Ijaz ke depan. Cepat. Enggak. Enggak, ayo. Cepat. Siap di kamera. Siap. Duduk semuanya. Itu di kamera. Siap. Ijaz akan mempresentasikan tentang proyek yang Ijaz buat selama kelompoknya. Ijaz buat apa? Kata-kata. Saya membuat poster kata-kata. Oke, kata-katanya apa? Ijaz, buka, baca. Saya senang membantu orang-orang miskin dan saya bahagia membantu orang-orang yatim piatu. Oke, bagus. Siapa lagi? Kamu. Tak, depan sini. Oke, buat apa itu? Membuat kata-kata. Apa kata-katanya? Sebaiknya kita memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan daripada menghamburkan uang kita untuk barang yang tidak berguna. Gus, yang kedua apa? Kita membahagiakan orang lain, maka kita juga akan merasa bahagia daripada menjelek-jelekan orang lain yang tidak bersalah kepada kita. Ketiga. Dan saya senang membantu anak yatim piatu. Oke, betul, bagus. Siapa lagi? Ayo, istri. Siapa? Ajmi, ayo Ajmi. Sini Ajmi. Baca. Karena bersedih itu tidak membawakan hasil. Oke, jangan bersedih karena kesedihan itu tidak membawakan hasil. Oke, ayo, Rasi. Ayo, Rasi. Enggak, Kadia. Ini bagus, sok Kadia. Oh, ke depan. Ya, ke depan. Oke, Rasi buat apa? Baca. Berbagilah kepada yang lebih membutuhkan saat mereka bahagia. Oke, ini karya dari kelompok 1 ya. Kelompoknya ada seorang bapak-bapak ini memberi kepada seorang anak. Jadi ini ilustrasinya gini ya, gitu, memberikan makanan atau memberikan sembako. Oke, bagus ya, ilustrasinya bagus. Nih, tangan. Ya perempuan, siapa? Udah? Oke, nanti yang belum dikumpulkan ya, kita simpulan dari pembelajaran yang telah kita lalui bahwa dari duduk.
dari surat Ad-Duha ini, kita belajar bahwa setiap orang pasti pernah bersedih ya, pasti merasa sedih dalam kehidupannya, akan tetapi kita harus selalu optimis dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, kita harus selalu membantu orang yang membutuhkan. Seperti misalkan kita membantu orang-orang miskin, membantu anak yatim piatu, dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Karena seperti yang kalian buat ya, seperti ini misalkan ya, kelompok 1, berbagilah kepada yang lebih membutuhkan buat mereka daripada kita membuang uang kita kepada hal-hal yang tidak berguna. Oke. Mungkin untuk pembelajaran kali ini surat Ad-Duha, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa mempraktekannya di kehidupan kalian. Oke. Kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan doa. Silahkan, siapa yang memimpin? Bel, silahkan pimpin doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma an'imna wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, silakan proyeknya dikumpulkan.